Demonic Force-nya yang dimiliki oleh Povius. Satu hero terakhir, surprise pick seperti apa nih yang udah dipersiapkan sama Coach Rajeboy untuk Bigetron Era, untuk Vival khususnya. Mengingat jungler masih belum ada dari Bigetron Era sendiri nih Om Wawa. Sisi mid lane sih ya. Baratnya bakal ke jungler. Ya baratnya kalau mau masuk jungler berarti mereka kurang mid lane. Ya mid lane-nya, iya sih. Mereka butuh sesuatu untuk menjaga jarak tapi harus bisa jalan kaki juga karena ada Povius. Ya, Iya kan? bener, karena dia bisa mendinai dash ability ya. Betul, ada disability yang pasti akan langsung deketin sama Povius. Ini berat sih untuk Bigetron Era sekarang ya. Dan Kagura. Oke, masih untuk Kaguranya sebagai burst-nya untuk damage kejutan. Tapi ini sama-sama kuat sih untuk sisi draft. Iya. Ya, apalagi Setuju. ada Brody yang bisa menumbangkan hero-hero tebel. Draftnya kalau sama-sama kuat kayak gini ya Om, winning conditionnya kayak gimana? Untuk brand dan juga tim Bigetron. Untuk brand lebih ke arah mereka bakal babysit Brody-nya biar cepat untuk dapetin itemnya. Dan juga mereka bisa memaksimalkan Lilia untuk tim fight besar ya. Kalau sampai kumpul juga bisa berabe. Tapi ini dari draftnya better mereka gak ada hero yang terlalu kumpul kecuali mungkin Barat dengan Matilda. Yes. Ini duonya jadi Barat Matilda ini memang kuat di early tapi masuk ke late game agak sedikit lemah. Jadi harus dibantu juga dengan adanya Matrix nanti di late game. Kita akan lihat tentunya implementasi dari 10 hero yang udah di-pick sama teman-teman dari Bigetron Era dan juga brand Victorous tentunya. Buat para pendukung dari kedua belah tim khususnya untuk Indopride, jangan lupa untuk semarakan juga hashtag Indopride di kolom komentar karena sebentar lagi kita udah mulai memasuki game yang terakhir, match ke-8 antara tim Bigetron Era melawan brand Victorous kali ini. Hujani dengan Indopride, dengan PTR Win di kolom komentar. Karena keduanya ini match penutupan yang sangat berarti setelah mereka mendapatkan kemenangan 1-1, satunya harus kalah nih di match terakhir kali ini. Yes, benar, kita udah lihat persebaran masing-masing hero dari kedua belah tim di masing-masing laning phase. Seperti biasa, Vivian udah mulai bermain secara agresif, mengganggu ke area purple buff dari lawannya. Bahkan kita bisa lihat juga di sini dari roamernya tim brand Victorous juga udah mulai memberikan sedikit denial ke area Vivian agar Vivian mundur ke arah belakang, flame shoot hanya masuk ke area tubuh dari Pakito membuat purple buff-nya masih bisa diamankan oleh Ashe. Nice body block sih. Kalau itu nggak di body block sama dia, kayaknya bakal dicolong. Yes. Dan di area mid lane-nya Bigetron Era mereka berfokus untuk memenangkan lane-nya, farming aja, nggak terlalu ingin bermain agresif mengganggu setiap lane-nya. Mereka cuma mau bertahan. Tapi dari atas tengok Taro begitu terhimpit. Rotasi dari Difrost seharusnya akan membantu Taro bertahan di area lane-nya. Betul. Yes. Karena dia butuh untuk Guardian Bulwark-nya. Benar. Untuk bisa sustain apalagi dengan mod trainer yang sedang dipakai oleh Beatrix sendiri. Namun kalau kita lihat ya ini temponya langsung jadi pelan ya dua-duanya. Padahal sebelumnya ini ketika mereka mengalahkan lawan mereka bermain dengan super agresif. Tapi untuk kali ini mau gak mau sih. Hero-nya juga nggak pakai assassin dua-duanya nih Om. Betul, dua-duanya adalah fighter yang bisa juga bergerak sebagai tank. Tapi untuk damage-nya pasti lebih besar Pakito. Yap, benar banget dengan knot of strike-nya juga. Ini bisa jadi poin utama juga dari sisi brand Victorous ya. Tapi kali ini dari menit yang pertama menuju menit kedua, first blood masih belum tercipta dari kedua belah jungler, juga fokus terhadap dari sisi jungler Petranya terlebih dahulu menghindari skirmish bisa mungkin, walaupun kali ini udah ada encounter dari kedua mid laner untuk membersihkan sekadar wave minion yang ada. Tapi Turtle kayak menunjukkan Turtle yang pertama udah mulai hadir di Land of Dawn, Bude. Gangguin hanya untuk saling cicil-cicil aja karena sulit banget tentunya mendapatkan first blood. Tapi Lord kalau mereka sampai maksa ini dibuka langsung Black Dragon form ke area belakang. Palanir hanya untuk menyisir, menyapu, memundurkan dan Dragon Tail juga sudah dikeluarkan. Brand Victorous belum ada yang tumbang tapi Turtle berhasil diamankan oleh Bigetron Era. Memilih untuk mundur kah? Karena udah misil expert dikeluarin. Vival begitu mengganggu di area Turtle situ. Tengok dua-duanya sama-sama bisa mundur dengan teratur. Yes, bisa mundur dengan selamat dari team fight yang terjadi. Encounter dari 4 hero di area Turtle Pit hanya membuang sedikit resource, hanya jual beli resource saja. Serangan yang terjadi nggak sampai jual beli nyawa. Bahkan kali ini pun point of view kita berada di area top lane. Walaupun dari sisi first blood, berarti si point kill masih belum terjadi. Tapi Chell udah berhasil menggerus gold shield turret yang membuat advantage sudah mulai diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Era nih. Chell-nya enak banget di area atas. Beda satu level, taruhnya dari tadi tuh kayak antara hidup dan tumbang. Dan gold shield-nya juga udah di ngepetin sama Chell. Abis sendirian di area atas. Ya. Bener, udah tergerus banget tuh. Dan ini bisa tuker lane juga sekarang.
Kalau mau ya, karena untuk berhadapan dengan Brody udah recall berapa kali tadi, 2 kali terpantau. Ya, padahal secara teori yang beredar ya, Brody itu sebetulnya bisa ngamanin Beatrix gak sih harusnya, tapi ini Beatrix bisa menanggulangi Brody dengan sangat baik. Bahkan kali ini pun dari segi goldnya juga udah diamankan dari sisi Chell-nya. Circling Eagle udah mulai dikeluarkan begitu saja. Vivian kali ini udah mulai melakukan babysit, udah mulai coba untuk dikeluarkan Lumina Burst-nya, tapi First Blood di area top lane gak bisa tertahankan dan dihindari oleh seorang Vivian yang terlalu dive in, membuat satu hero dari Bigetron Era harus tumbang di area top lane, Bude. Movement yang terlalu gerasa-gerusu mungkin ya. Dia mungkin gemes lihat atas dan taruhnya selamat, terlalu masuk ke area turret padahal nggak ada wave minion juga. Jadi dari Bigetron Era sulit banget untuk membackup apa yang dilakukan oleh Vivian di area top lane. Apalagi Brand Victress, mereka nggak cuma sendirian di area atas, ada 2 atau 3 tadi. Ya, dan juga Heptasis ya, baru saja selesai. Ya. Jadi damage-nya ada force. Damage itu 2 kali lipat. Benar sekali, kali ini pun 2 hero dari Bigetron udah mulai coba untuk melakukan babysit ke area Chell. Chell juga udah mulai mundur ke arah belakang. 2 hero dari Brand Victress juga nggak mau mengambil resiko, dia prefer untuk mundur. Mengingat Turtle yang kedua kali ini udah mulai hadir di sebelah sisi kiri hutan. Bahkan dari kedua belah tim udah melakukan observasi manual di area hutan kali ini, di mana Vivol udah harus mundur karena low HP. Udah mulai coba untuk memberikan dealing damage, tapi Turtle berhasil diamankan. Puvius yang terlalu maju ke arah depan dengan low HP membuat dia harus dibungkam nyawanya oleh kawan-kawan dari Bigetron Era. Ya, Malanir berhasil untuk menyelamatkan, bahkan menumbangkan, mempanis. Dan di sisi lain Bigetron Era ketika mereka sibuk untuk mengcover junglernya, mereka harus ngelepasin Turtle. Ini Turtle yang kedua, jadi sama-sama ngedapetin 1 Turtle. Ini game yang bener-bener close match banget sih. Dimana dari Turtle yang sama-sama ngedapetin 1, dari point kill, dari segi network, Bigetron Era lebih mengungguli nih tapi Om. Yes, dan dari itemnya juga tadi Heptasis ya. First item untuk Brody, Clock of Destiny juga kali ini sudah ada untuk Chris bagi Povius-nya. Untuk Baratnya War X first item, sisanya ini akan masuk ke item defense. Jadi dia bakal sangat sustain sekali. Dan ada Blade of Despair yang ini cepat juga sih Blade of Despair-nya jadi di menit yang kelima. Wow, tajir Pelintir ya. Kaya banget sih. Ngepet turret Om di atas, udah Dapet kosong. lagi semuanya. Dapat dan sekarang dia udah tinggal di area bottom lane, mau coba untuk memirroring juga Brody-nya pindah, gitu pula dengan Chell-nya. So pertarungan Brody dan Beatrix kayaknya kita bakal ngeliat lagi sih. Dihantui terus-terusan, tapi di area tengah kita udah lihat kan ada pergerakan. Vivian terlihat, Lexa harus memperhatikan posisinya walaupun dia punya Black Shoes, tapi of course dia bakal nyimpan untuk pertarungan yang semua ya. 40 detik lagi. Yes, kita udah lihat dari kedua belah tim coba untuk manage wave mininya masing-masing. Di sisi lain juga Chell harus mulai hati-hati karena Brody udah mulai menembaki karya outer turret manual di area top lane. Kali ini kita bisa lihat juga di mana Ashe harus ditumbangkan gitu saja. Bahkan kali ini pun kita bisa lihat Chris udah ditelan dengan ada Deathless Welcome. 3 hero memberikan gempuran ke arah Chris versus everybody. Mampukah Chris bertahan? Sejauh ini Demonic Force sudah dikeluarkan. Chris nggak mau mati tanpa perlawanan. Kita bisa lihat juga 1 hero bahkan 2 hero dari Brand Victress berhasil kembali dibungkam nyawanya oleh kawan-kawan dari Bigetron Era, Budi. 2-1-2 formasi yang dilancarkan oleh Brand Victress di area atas, di area tengah, tapi Lexa yang sendirian udah mau dikejar, tapi Luminous Blast menghentikan rotasi dari Bigetron Era, memilih saja untuk mundur. Bigetron Era nggak mau memulai sesuatu yang nggak bisa mereka menangkan, lebih baik berfokus terhadap objektif, mundur lagi, dan Brand pun sekarang kayak mereka udah mulai galakin Bigetron Era balik. Yes, benar banget. Turtle udah mulai hadir, dua-duanya udah mulai melakukan pertemuan, bahkan udah mencolek-colek area Turtle. Vivol memancing keributan kali ini. Vivian membuka 1 buah Circling Eagle, bahkan mengarah ke 1 hero, tapi Chris udah mulai coba untuk membuka Demonic Force-nya, mengarah ke area beberapa hero dari Bigetron Era. Volunteer datang dengan Black Dragon Form-nya, memporak ke lane up belakang. Vivian berhasil membungkam nyawa dari seorang Deforce, bahkan Chris pun harus diamankan. Double kill untuk 1 hero dari Bigetron Era. Looking for more kali ini. Kita bisa lihat juga di mana Lilia masih coba untuk bertahan, blink out ke area depan. Vivian benar-benar ingin melakukan secure karena 1 hero dan 4 hero dari Brand Victress harus hilang nyawanya. Mulai disetir oleh tim Bigetron Era. Mereka bermain dengan sangat apik tanpa melupakan objektif gaming. Setelah mendapatkan banyak sekali keuntungan di radar, bawahnya hampir hilang. Tapi Turtle, tengok Bigetron Era nggak melupakan. Dan tentunya dengan Turtle, turret, objektif yang didapetin terus-terusan, networknya semakin jauh ke tangan Bigetron Era. Ada 6.000 perbedaan di menit yang ke-8.
ketika mereka udah ngedapetin item 1-2 item, Bigatron Era mereka mulai nge-group up. Dan langsung untuk objektif gaming, Om. Yes, dan mereka bisa dapatin semuanya, apalagi Vival ya. Ini dia udah hit di level yang ke-12. Yep. Berarti untuk Detona's Welcome-nya, untuk semuanya juga untuk skill ini udah dapat, kecuali mungkin atribut dari hero-nya sendiri. Dimulai Black Dragon Form dari belakang, langsung landing di tengah-tengah. Teman-teman dari Brand Victress kebingungan mundur ke belakang Taro. Dan dia pun hilang. Ini udah satu jackpot yang bagus banget untuk Bigatron Era. Memenangkan fight barusan. Yes, benar banget. Satu center Tara tier 2 kembali diamankan. Distraction diberikan oleh Black Dragon Form yang dibuka oleh seorang Volunteer, membuahkan hasil advantage yang berhasil diamankan oleh kawan-kawan dari Bigatron Era. Turtle kini pun sudah berubah menjadi Lord yang pertama. Lord akan muncul dalam waktu beberapa detik lagi. Kali ini dari sisi Bigatron Era, mereka benar-benar melakukan ekspansi sebisa mungkin, mengintimidasi Brand Victress agar tidak mendapatkan tempo permainan yang sudah di-lead. Bahkan kita bisa lihat juga di mana Yin Yang Overturn yang dikeluarkan oleh Kagura berhasil menumbangkan satu hero dari kawan-kawan Brand Victress, membuat dari sisi brandnya pun harus reset mundur ke area belakang. Boom. Ini udah sih gila, Bigatron Era mantap banget. Yes. Aku pikir Brand Victress bakal bisa memberikan sedikit perlawanan, tapi itu cuma early gamenya aja. Bigatron Era emang nahan. Setelah itu mereka ngedapetin momentum, gak dilepas sama sekali, gak dikasih napas untuk Brand Victress. Posisi dari Brand Victress udah kayak kehimpit banget gak sih, Om, menit ini? Benar, mereka udah benar-benar harus jaga base-nya, nggak bisa keluar lagi. Sedangkan dengan hilangnya semua outer turret sekarang, Bigatron Era mereka bisa mulai untuk mendapatkan Lord nomor 1. Yes, Lord yang pertama udah spawn dengan adanya dari mana cengkaman dari sisi Vivian ke area hero Brand Victress. Ini membuat Brand Victress sendiri agak sedikit sulit untuk masuk ke area teritorial Lord yang sedang dipoking oleh Beatrix dan juga Vival. Kita lihat juga di mana Lord yang pertama udah berhasil diamankan. Momentum Blast masih bisa di-denial oleh Vivian dengan sangat baik, membuat satu informasi ini penting yang udah didapatkan di mana Momentum Blast dari Lolita udah dikeluarkan oleh kawan-kawan dari Brand Victress, Budi. Digocek, dan itu satu source skill yang berhasil di-trigger oleh Vivian. Nextnya bakal lebih enak ya, Om? Iya, dan dari itemnya juga Beatrix-nya sih. Demon Hunter, BOD, ada satu safety item juga, Wind of Nature. WON. Iya, dia safe banget dari serangan Brody nanti, terutama untuk tahun 4 memori ya. Yes. Selalu dilepaskan juga. Dari Barasnya full item defense kan. Benar. Guardian Helm udah ada. Bentar lagi dan level 15 lagi Vival. Yes. Hadiah juga ada. Jadi Brand mereka akan terkurung untuk sementara waktu. Oke, Lordnya udah mulai menghajar ke arah inner bitar taraf dari kawan-kawan Brand Victress. Bahkan Black Dragon Formnya memporak-porandakan lane up dari Brand Victress kali ini dikeluarkan oleh Volunteer. Yin yang overturn mengarah ke area bawah. Wave Minion tunjang pergerakan dari Bigatron Era. Udah mulai coba untuk menusuk ke area satu inner bitar taraf. Volunteer tidak bisa dihentikan. Satu inner bitar taraf berhasil ditumbangkan. Bahkan mega kill kali ini diamankan. Double kill 2 hero tersisa. It will be disaster atau 2 hero yang tersisa dari Brand Victress masih bisa menahan gempuran yang diberikan oleh Bigatron Era. Wow. Ya, Cini dia flame shotnya bisa ngedapetin point kill. Wow. Defrost tadi dar Headshot. dari jauh. Terus yang di dekatnya dia juga bisa dilempar payung. Semuanya jarak jauh dapat, jarak dekat dapat. Dan Brand Victress ini udah baru menit 12 ya. Baru menit 12 udah keropos. Iya. Yes. Sadis banget sih ternyata Bigatron Era. Ya, gap goldnya juga 10.000 ke atas. Yes. Ya kan hampir ke angka 12.000 juga. Dan kita lihat untuk replaynya tadi, mana ini memang permainan yang sangat bersih sekali dari Bigatron Era, di mana mereka nggak terlalu memaksakan juga. Ini masih Lord di level 1, di mana Lordnya pasti nggak punya kemampuan untuk memberikan damage terlalu besar juga. Yes. Ini hanya dengan mengandalkannya ya untuk sebuah minion, mereka berhasil untuk mendapatkan 2 inhibitor. Vivian udah mulai overconfident juga untuk ada di garda depan. Balik lagi dengan comfort hero-nya, power spec-nya. Dia tahu banget resource kapan harus dikeluarkan, kapan dia harus maju. Kita bisa lihat juga wave minion udah mulai di-manage dengan sangat baik. Udah mulai dalam perjalanan juga di masing-masing laning phase. 2 laning phase khususnya. 1 inner bitter turret yang tersisa pun berhasil ditumbangkan bahkan oleh kawan-kawan dari Bigatron Era, Budi. Ya, dan bertahan di dalam base Brand Victress. Jantungnya -1 karena dari Bigatron Era nggak mau melepaskan keunggulan yang sudah mereka dapatkan. Wave Minion sudah masuk. Brand Victress dalam bahaya. Tapi Bigatron Era, mereka melihat 17 detik lagi Lord akan hadir. Sehingga mereka akan bernapaskah karena mau make
make sure one last push, nggak mau ngambil resiko. Mereka cuma memaintain wave minion, menahan Brand Victress dan memberikan tekanan batin sih. Mereka jalan-jalan di depan base, dijagain semua pintunya sembari menunggu mungkin Lord selanjutnya. Iya, dan bahkan Melvic Roar tadi diamankan oleh Chell. Jadi ini udah lebih daripada cukup sebenarnya untuk Bigetron Era, tapi mereka pasti akan bermain lebih safe ya. Ini terlihat bahwa dari minimap mereka sudah mulai menuju ke arah Lord yang kedua. Yes, nggak boleh di-underestimate juga. Tempo permainan bisa aja dicuri oleh kawan-kawan dari Brand Victress, karena kali ini kita bisa lihat juga dari Defrost-nya udah mulai coba untuk memasuki teritorial Lord, tapi Vivian benar-benar optimal mungkin untuk menghadang agar kawan-kawan dari Brand Victress gak masuk. Dan Lord ya berhasil diamankan. Circling Eagle udah mulai masuk ke area 1 hero dari Brand Victress, tapi mereka nggak mau terlalu overcommit. Dia prefer untuk manage wave mininya agar bisa langsung 3 push lane juga sambil langsung maju dengan adanya Lord yang udah mereka secure di menit ke-12 kali ini. 14. Wow. Sembari nunggu aja ini tim Bigetron Era, mereka mencoba untuk mencuri perhatian dari Brand Victress. Siapa tahu ada yang kesel gitu kan ngeliatin recall, taunting, stiker-stiker, jadi mereka maju. Saat itulah mereka bisa melakukan sesuatu, pick off mungkin, tapi kayaknya nggak perlu sih karena ini Lord juga akan masuk bersama dengan 3 lane wave minion. Black Dragon Bomb dikeluarkan oleh Paladin, memporak-porak dengan lini belakang ya, semua berfokus terhadap base. Vivian menjadi frontliner, mencoba untuk mempertahankan diri, tapi Lord mengerjakan tugasnya dengan sangat baik, membuat kemenangan untuk Bigetron Era. Bigetron Era take the game yang kedua kali ini. Congratulations untuk Bigetron Era. Lagi-lagi 2 tim perwakilan Indo Pride nih Om Wawa. Ya, dengan skor sempurna ya dua-duanya ya. Main 2 kali sama-sama berhasil untuk memperoleh 2 poin kemenangan match.